ketemu lagi di channel Zatsukoki Pizza Amatir. Hari ini kita bakal lanjut dari day 11 sampai day 21, di mana customer nggak kelihatan, beruang ngamuk, dan restoran kita jadi yang terakhir berdiri. Hari ke-11. Hari ini tidak ada Alicante yang berkunjung di pagi hari. Aku melayani banyak pesanan pizza hari ini. Dari hanya satu topping sampai banyak topping. Sibuk pokoknya. Dan hari ini kita kedatangan karakter yang aneh banget. Serius. Kita sebut namanya Invisible Customer. Dia datang ke restoran kita, tapi nggak kelihatan. Iya, kosong, nggak ada orangnya. Tapi suara pesenannya ada. Dia bayar pizza sesuai dengan harganya, tapi nggak ada wujudnya. Ngeri deh. Dan yang lebih absurd lagi, dia pesen pizza dengan topping yang juga tidak terlihat. Coba tebak, pizza apa ternyata? Pizza keju. Ya, masuk akal sih. Keju kan bisa ngilang kalau meleleh. Dan di hari ini juga, Buddy datang lagi. Ini berarti dia sudah datang ke restoran kita sebanyak 3 kali. Day 3, day 5, dan sekarang day 11. Pertanyaannya, dia ini pelanggan setia atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Masuk ke hari ke-12, sama kayak hari sebelumnya, rival kita si Alicante nggak datang. Berkunjung pagi ini, bikin mood jadi happy. Nggak kesel kayak hari biasanya kalau dia datang. Lanjut customer kemarin, yaitu Invisible Customer. Balik lagi. Tapi kali ini dia nggak aneh-aneh. Dia pesan pizza pepperoni yang sempurna. Akhirnya pesanan normal juga. Tapi tetap aja, bikin pizza buat orang yang nggak kelihatan itu rasanya kayak lagi halu sendiri di dapur. Dan pas kita mau tutup restoran, Rufus Goldworthy datang lagi. Dia minta bantuan makanan. Ini berarti kedua kalinya dia datang ke kita. Kayaknya karakter satu ini punya cerita sendiri yang belum kebuka. Oh ya, di hari ini juga kita akhirnya bisa unlock topping baru. Bawang merah harganya $70. Lumayan mahal, tapi makin banyak topping, makin banyak variasi pizza kita. Hari ke-13. Ini salah satu hari yang paling menarik karena Plan Lady datang dan dia menepati janjinya. Dia kasih kita hadiah, dan hadiahnya adalah kebun. Sekarang kita nggak cuma beli bahan, kita bisa nanam sendiri. Dari yang awalnya cuma pot kecil, sekarang jadi kebun gede. Artinya, ke depan kita bisa panen topping sendiri. Ini upgrade yang bukan cuma keren, tapi juga strategis banget. Kalau dari day 1 sampai day 10 kita cuma punya pizza keju, pepperoni, sosis, jamur, terong, daging biasa. Nah, di day 13 ini kita buka 2 resep baru. Pizza vegan dan pizza vegetarian. Ini penting banget karena pelanggan kita makin beragam. Dan di hari yang sama, Jack McIntyre, si Criticus, datang. Dia pesan pizza yang cukup tricky. Setengah jamur, setengah sosis. Ini tipe pesanan yang kalau salah dikit bisa langsung kena rating jelek. Ya pokoknya gitu. Kesibukan tukang pizza amatir ini di hari ke-13. Gimana, seru nggak? Masuk ke D14, kritikus kita kasih nilai 5/5. Perfect score artinya kualitas pizza kita udah di level atas. Tapi seperti biasa, Alicante datang lagi dan ngejek kita lagi. Kali ini dia bahas soal festival jamur. Kayaknya dia nggak pernah capek ya nyari masalah. Lagian, siapa juga yang peduli kalau Alicante itu nyebelin. Yang terpenting, customer kita tetap menyukai pizza buatan restoran ini. Buktinya, pelanggan tetap datang tiap harinya. Dan di penutup hari, Buddy datang lagi minta pizza gratis ini sudah ke-4 kalinya. Serius. Dia ini pelanggan atau investor terselubung? Hari ke-15 cukup tenang. Seperti biasanya banyak pelanggan, dan di hari ini sudah ada yang pesan 3 pizza sekaligus.
Fokus ya, jangan sampai salah. Nggak ada karakter spesial, tapi kita bisa beli topping baru. Paprika $100. Mahal, tapi worth it buat variasi menu. Day 16 PM, news akhirnya ngasih sedikit petunjuk tentang Buddy yang berteman dengan beruang. Ada cerita apa setelah ini? Pas melayani pesanan pizza dari customer, aku kepikiran, wait, what? Kenapa beruang? Apa hubungannya Buddy dengan beruang itu? Apakah dia pecinta binatang? Apakah dia bos dari para beruang? Atau apa? Kenapa harus Buddy? Akankah dia baik-baik saja jika berteman dengan beruang? Dan pas kita mau tutup restoran, tiba-tiba Flash datang. Dia masuk karena gembok kita rusak. Dan dia bilang gembok kita belum dikunci. Dan itu terlihat menarik buat dia. Agak creepy sih. Akhirnya kita harus buru-buru memperbaiki gembok dengan biaya $30. Hari ke-17, Rufus datang lagi. Tapi kali ini dia nggak minta pizza. Dia malah ngasih kita $50. Langka banget. Dan di hari ini aku ngerasain capeknya jadi tukang pizza. Ada satu kejadian, customer minta satu pizza daging dipotong jadi 2 slice. Simple kan? Tapi karena udah capek, aku malah bikin pizza pepperoni. Terus bikin 2 pizza lagi. Salah lagi. Buang pizza. Dan akhirnya baru bikin pizza daging. Padahal cuma butuh 1 pizza. Ini bukti kalau multitasking tambah capek. Chaos. Buddy datang lagi. Minta pizza gratis ini sudah kalinya. Tapi kali ini dia bilang sesuatu yang menarik. Katanya, ada misi di masa depan yang akan membuat restoran kita jadi nomor 1. Kayaknya dia bukan sekadar pelanggan biasa. Hari ke-18, ada karakter lucu masuk, seekor anjing. Dia kelihatan bingung, kayak nggak tahu kenapa dia ada di restoran pizza. Lucu banget sih. Selain itu, hari berjalan normal. Day 19 dibuka dengan berita dari PNN News. Seekor beruang di kebun binatang hilang, yang tersisa cuma setengah pizza yang sudah dimakan. Oke, ini mulai aneh. Apakah Buddy ada hubungannya? Dan tentu saja, Alicante datang lagi. Kali ini ngejek soal festival zaitun dan bawang. Dia konsisten sih, ngeselin. Konbanwa. Gak usah dipikirin. Biasanya orang jahat bakal kena getahnya. Tunggu aja. Kita lebih baik fokus sama pesanan pizza pelanggan. Takutnya nanti Om Ketitikus bakal datang lagi ke restoran. Kalau kita dapat nilai yang jelek kan, malu-maluin ya. Jadi yuk, fokus. Hari ke-20, ini hari yang benar-benar gila. Di depan restoran Alicante ada banyak beruang dan mereka menghancurkan gedungnya Alicante sampai datang ke kita dengan baju kompeng camping. Dan dia bilang, kenapa beruang gak menyerang restoranmu? Pertanyaan bagus. Apakah ini ulah Buddy atau beruangnya sendiri yang somehow baik ke kita? Dan bahkan setelah restoran tutup, beruang-beruang itu masih menghancurkan tempat Alicante. Dan di hari ini juga ada karakter baru, seorang pesulap. Dia bilang dia sebenarnya sudah datang kemarin sebagai invisible customer. Dan sekarang dia pesan pizza pescatarian. Kemarin keju, lalu pepperoni. Sekarang menu baru lagi. Ya udah, kue gasken bikin pizzanya barudak. Oh, jadi itu cuma trik sulap. Masuk ke day 21. Hari ini kita punya misi. Mendapatkan achievement. Hari yang malas. Caranya simple. Kita nggak ngelayanin pelanggan sama sekali. Iya, cuma diam.
dan biarin restoran jalan. Tanpa kita, agak nyebelin sih buat customer, tapi demi achievement, ya guys. Dan akhirnya, achievement berhasil didapat. Dan pas mau tutup restoran, Buddy datang lagi, dan dia kasih info penting Alicanti, menyerahkan restorannya ke para beruang. Tapi, karena beruangnya nggak tertarik, gedung itu dijual seharga $100. Dan yang lebih gila lagi, Buddy pakai uang itu untuk bayar pizza gratis yang dia makan selama ini. Ini investasi terbaik sepanjang sejarah. Dan sekarang kita tidak punya pesaing lagi. Kita jadi satu-satunya restoran pizza di kota. Dari day 11 sampai day 21, total achievement kita sekarang 37 dari 314 dengan rincian cerita. 3 dari 13 progress. 23 dari 252, event 0 dari 1, lainnya 11 dari 48. Achievement yang kita dapat: cerita, dermawan, kuku, hormat, siswa saus, puisi pizza, the sauce maker, progress dalam bisnis 3, istirahat dulu, pengusaha pizza 3, hari topping 2, keju dong, 3, tim pedas 2, SOS 1, pelanggan bahagia 3, lainnya, hari yang sempurna 2, tunjukkan wajahmu, hari yang malas dan yang sudah terbuka. Pelayanan luar biasa. Pertemuan malam, tidakkah kalian punya TV? Myong myong myong. Oh, mengkilap. Dan restoran pertama.